Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di YouTube channel Blog F bersama aku, Ella. Pada malam hari ini, aku akan kembali membawakan kisah horor untuk kalian semua. Setiap daerah biasanya ada satu warung, yaitu satu warung kopi yang terkenal pastinya, yaitu tempat berkumpulnya para supir, pekerja malam, atau warga yang pulang larut. Warung yang selalu ramai, warung yang lampunya selalu menyala, bahkan ketika tempat lain sudah tutup. Namun, di sebuah jalan lintas daerah K, kita sebut aja nama daerahnya daerah K ya guys, ada sebuah warung kopi yang berbeda dari warung kopi lainnya. Warung itu tidak pernah tutup. Setidaknya begitulah yang diceritakan para supir truk yang sering melintas di sana. Anehnya ya guys, tidak semua orang bisa menemukan warung tersebut. Dan mereka yang pernah singgah di sana biasanya pulang membawa cerita yang sama guys. Cerita yang sulit dipercaya secara logika. Cerita ini guys dialami oleh seorang supir ekspedisi malam bernama Pak Hamdan. Dan untuk memudahkan kita dalam pengucapan namanya, kita langsung aja panggil Hamdan ya guys. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk di-like jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Blog F ya guys. Dan bagikan video ini ke keluarga kalian, orang terdekat kalian, serta teman-teman kalian guys. Dan untuk nama orang-orang yang ada dalam kisah ini, nama tempat, daerah, ataupun kotanya sudah aku samarkan ya guys, untuk mengantisipasi bila ada kejadian yang tidak diinginkan. Tanpa lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, Hamdan sudah hampir 7 tahun bekerja sebagai supir ekspedisi antar kota guys. Sebagian besar waktunya dihabiskan di jalan. Ia terbiasa mengemudi di tengah malam, melewati hutan, jalan yang sepi, bahkan daerah yang terkenal angker sekalipun. Karena itu, Hamdan bukan orang yang mudah takut guys. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, ia sedang mengantarkan barang menuju ke kota lain guys. Jadi kayak Hamdan ini dari kota A mengantar barang ke kota B gitu guys. Jalan yang dilewatinya pun cukup sepi guys. Di kiri kanan jalan hanya ada hutan karet dan semak belukar. Sudah hampir 2 jam si Hamdan ini mengemudi tanpa berhenti guys. Mata mulai terasa berat, tubuhnya pun mulai terasa lelah. Dan saat itulah Hamdan itu melihat sebuah warung kopi tidak jauh dari posisinya, tepat di pinggir jalan guys. Terlihat lampunya terang. Beberapa motor terparkir di depannya. Dan terlihat ada beberapa pelanggan yang sedang duduk di sana guys. Duduk di dalam warung tersebut. Hamdan pun merasa lega. Akhirnya ada tempat untuk ia beristirahat. Saat si Hamdan ini menghentikan mobilnya dan masuk ke dalam warung tersebut, suasana warung terlihat normal guys. Ada sekitar 8 orang yang ada di sana atau pelanggan di warung itu. Sebagiannya sedang minum kopi, sebagian lagi hanya duduk diam sambil merokok dan berbincang-bincang guys. Pemilik warung adalah pria tua berusia sekitar 60 tahun guys. Ramah, pendiam, dan selalu tersenyum guys. Hamdan pun akhirnya memutuskan memesan kopi dan mie instan. Tidak ada yang aneh, namun setelah beberapa menit nih guys, Hamdan ini mulai memperhatikan sesuatu.
Semua pelanggan di sana sangat diam. Padahal guys, pas si Hamdan ini sebelum mampir ke warung tersebut, saat si Hamdan ini melihat dari kejauhan, di warung tersebut terlihat seperti orang-orang yang saling berbicara, saling berkomunikasi satu sama lain. Tapi saat Hamdan tiba di sana dan bergabung dengan pelanggan yang lain, suasananya tidak sesuai apa yang ia lihat dari kejauhan. Jadi para pelanggan itu diam semua guys, posisinya. Orang-orang pada diam, gak ada yang berbicara sama sekali guys. Sehingga jadi sunyi dan sepi. Semua pelanggan di sana sangat diam. Tidak ada obrolan. Padahal biasanya warung supir selalu ramai oleh percakapan. Yang terdengar hanyalah suara sendok beradu dengan gelas guys. Dan suara jam dinding tua yang berdetak pelan. Tik, tik, tak, tik. Saat sedang minum kopi, Hamdan melihat seorang pria duduk di meja pojok guys. Pria itu mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Sejak tadi kepalanya tertunduk, tidak bergerak sedikit pun. Tidak bergerak sedikit pun kan guys. Awalnya Hamdan pun tidak peduli, berusaha untuk mengabaikannya lah guys intinya. Namun hampir 1 jam berlalu, pria itu masih dalam posisi yang sama. Tidak minum, tidak makan, dan tidak bergerak. Hamdan pun mulai merasakan perasaan tidak nyaman. Apalagi beberapa pelanggan yang lain guys juga terlihat sama, yaitu diam dan menunduk. Sekitar pukul 2 dini hari, Hamdan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia pun membayar makanannya, lalu keluar menuju kembali ke truknya. Tadi aku bilang mobil ya guys, maksud aku truk ya guys, maaf. Namun saat menoleh ke belakang guys, saat si Hamdan ini menoleh ke belakang, Hamdan pun terdiam. Jalan raya yang tadinya dilewatinya tidak terlihat guys. Di depan warung hanya ada kabut tebal yang terlihat. Sangat tebal. Sampai lampu truknya pun tidak terlihat. Hamdan pun mengira cuaca sedang buruk. Ia pun segera masuk ke kabin dan menyalakan mesinnya nih guys. Tapi anehnya, GPS di ponselnya kehilangan sinyal. Jam digital di dashboardnya juga mati. Padahal mesin truknya menyala normal ya guys. Harusnya kan itunya juga nyala, jam digital di dashboardnya kan juga harusnya nyala ya guys. Saat si Hamdan ini hendak mundur atau memundurkan truknya, Hamdan pun melihat ke kaca spion. Ia melihat sesuatu di kaca spion tersebut, yaitu pria bertopi hitam yang tadi duduk di pojok warung guys. Kini berdiri tepat di belakang truknya. Dalam posisi yang diam, menatap ke arahnya Hamdan. Hamdan pun sontak langsung turun, namun saat melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa guys, kosong. Pria itu menghilang begitu saja, entah kemana. Perasaan Hamdan pun mulai tidak enak. Tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap berangkat melanjutkan perjalanannya. Oke, next. Beberapa kilometer kemudian, Hamdan bertemu sebuah pos pemeriksaan. Di sana ada 2 petugas yang sedang berjaga. Karena masih penasaran, Hamdan pun memutuskan untuk bertanya tentang warung kopi yang baru saja ia singgahi atau ia datangi tadi kepada kedua petugas penjaga itu guys. Nah, kedua petugas pun saling pandang. Lalu salah satu di antara mereka atau dari mereka bertanya, "Warung yang lampunya terang dan
buka tengah malam itu ya Pak? Hamdan pun mengangguk. Wajah petugas itu pun langsung berubah. Katanya, sudah puluhan tahun tidak ada warung di jalan tersebut. Jadi kosong ya guys. Maksudnya kayak nggak ada warung lama sekali. Berarti kan warung itu seharusnya tidak ada gitu. Bangunan warung yang dimaksud pernah ada. Memang pernah ada guys katanya nih. Tapi terbakar sekitar 15 tahun yang lalu. Pemiliknya meninggal dalam kebakaran tersebut. Dan sejak kejadian kebakaran tersebut, beberapa supir mengaku masih melihat warung itu pada malam-malam tertentu. Biasanya saat mereka mengemudi sendirian. Nah, mendengar cerita itu, Hamdan pun mulai merasa merinding sekujur badannya guys. Namun ia masih mencoba berpikir logis. Sampai salah satu petugas menunjukkan sebuah foto lama, yaitu foto warung yang terbakar atau yang sudah hilang tersebut. Dan di dalam foto itu, Hamdan melihat wajah pria tua pemilik warung yang baru saja melayaninya guys. Orang yang menurut petugas sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tubuh Hamdan pun langsung keringat dingin. Tapi yang lebih membuatnya ketakutan dan merinding, di belakang foto tersebut terdapat beberapa foto korban kebakaran guys. Salah satunya adalah pria bertopi hitam yang duduk diam di pojok warung yang perasa si Hamdan ini terasa aneh gitu guys. Yang pas Hamdan lihat di warung ya guys. Pria yang tadi berdiri di belakang truknya, orang itu juga guys, satu orang yang sama guys. Sejak malam itu pun Hamdan tidak pernah lagi berhenti di jalan tersebut sendirian. Beberapa supir senior bahkan memiliki kebiasaan yang buruk. Beberapa supir senior bahkan memiliki kebiasaan yang unik guys. Jika melewati jalan itu tengah malam dan melihat warung kopi yang ramai oleh pelanggan, mereka tidak akan berhenti, jadi terus berjalan guys. Tidak peduli seberapa lelahnya mereka, karena menurut cerita yang beredar, tidak semua pelanggan yang duduk di warung itu sedang beristirahat. Karena sebagian dari mereka masih menunggu seseorang untuk menemani mereka pulang guys. Nah itu dia guys kisah horor dari Pak Hamdan. Semoga kisah horornya bisa bikin kita semua merinding bareng-bareng ya guys. Dan untuk Pak Hamdan terima kasih untuk kisah horornya. Dan jika kalian yang lain punya pengalaman kisah horor juga bisa kalian bagikan ke channel YouTube Blog F ini untuk video selanjutnya guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Salah khilaf, mohon maaf sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.